Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Kita akan mempelajari tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Sebelum kita masuk ke materi yang tersebut, kita akan simak pertama kali penjelasan terkait sistem dengan lingkungan. Sistem adalah bagian dari alam semesta yang dijadikan sebagai fokus pengamatan yang menyangkut perpindahan energi. Lingkungan adalah hal-hal di luar sistem yang membatasi sistem dan dapat memengaruhi sistem. Contoh sistem: larutan garam dalam gelas. Yang menjadi sistem di sini adalah larutan garam, sedangkan lingkungannya adalah gelas dan udara. Lingkungan di sini maksudnya adalah tempat terjadinya reaksi. Sistem dibagi menjadi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka adalah suatu sistem yang memungkinkan adanya perpindahan kalor dan zat atau energi antara lingkungan dengan sistem. Sistem tertutup suatu sistem di mana antara sistem dan lingkungan dapat terjadi perpindahan kalor, tetapi tidak terjadi pertukaran materi. Sistem terisolasi suatu sistem di mana tidak memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Berikut ini adalah ilustrasi tentang perbedaan antara sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Kita perhatikan pada sistem terbuka terjadi perpindahan kalor maupun perpindahan materi. Dalam sistem tertutup hanya terjadi perpindahan kalor. Kalau sistem terisolasi tidak terjadi perpindahan kalor dan materi. Ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat kita memasak air, seperti ilustrasi di atas. Jadi, selain kita merasakan panas, maka terjadi juga perpindahan materi. Air itu berubah wujudnya dari cair menjadi gas, yaitu berubah menjadi uap air. Sedangkan pada sistem tertutup, saat tertutup tidak terjadi pertukaran materi, hanya terjadi perubahan dan perpindahan kalor. Nah, misalkan kita sudah memasak air, kita masukkan ke dalam termos. Di dalam termos itu ada beberapa lapisan. Nah, itu di sini tidak terjadi pertukaran. Anda sudah mendengar penjelasan tentang sistem dan lingkungan. Untuk lebih jelasnya pengertian tentang reaksi eksoterm dan endoterm dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, kita simak praktikumnya berikut ini. Bahan yang kita gunakan adalah yang pertama termometer ya. Ini masih dalam selubung. Skalanya dari minus 10 sampai 110. Ini termometer alkohol. Kemudian gelas kimia, spatula tanduk, kemudian gelas ukur, dan pipet tetes. Bahan yang kita gunakan adalah cuka dapur 25%, kemudian soda kue. Kita akan mulai percobaannya. Pertama-tama kita ukur dulu volume dari, kita gunakan gelas ukur untuk mengukur. Jangan lupa gunakan pipet tetes. Ini sudah 10 ml. Kita tuangkan ke gelas kimia. Kemudian kita ukur suhu dari larutan cuka sebelum direaksikan dengan soda kue tadi. Misalnya suhunya 28 derajat Celcius. Kemudian kita tambahkan satu spatula penuh ya, karena kita tidak menggunakan timbangan. Anak-anak dapat melakukan percobaan di rumah menggunakan bahan atau alat yang berada di rumah. Jadi dalam pembelajaran daring ini bisa dimanfaatkan jika siswa melakukan percobaan di rumah. Ini lumayan aman. Satu spatula kita lihat reaksi yang terjadi, kemudian itu kita ukur suhunya.
Oke. Kan suhunya. Ini masih terjadi reaksi. Suhu turun. Oke, reaksi masih terjadi. Suhu dari reaksi ini adalah 20 derajat Celcius. Nah, ini 20 derajat Celcius. Alat yang kita gunakan adalah gelas ukur, kemudian gelas kimia. Kalau misalnya tidak ada gelas kimia, bisa diganti dengan gelas plastik seperti ini. Mudah untuk dilakukan di rumah. Pipet tetes, kemudian ini termometer untuk mengukur suhu. Skalanya sama seperti yang kita gunakan tadi pada percobaan reaksi endoterm. Kemudian spatula, aluminium foil yang biasanya digunakan untuk kita membungkus makanan atau proses memanggang itu. Ini sudah dipotong-potong seperti ini. Kemudian ini ada cairan pembersih Pixa mengandung HCl 17%. Oke, kita akan lakukan percobaannya. Ini sudah 20 ml, kita tuangkan ke gelas kimia. Kemudian kita ukur suhunya sebelum kita lakukan reaksi. Kita ukur menggunakan termometer. Suhunya 28 derajat Celcius sama seperti yang tadi. Kemudian kita reaksikan, kita masukkan aluminium foil, ini mengandung aluminium ya. Yang masukkan ke gelas kimia, kita perhatikan reaksi yang terjadi. Mulai bereaksi, nanti kita akan ukur suhunya karena reaksi berjalan cukup lama. Sudah mulai bereaksi, kita ukur suhunya karena sudah mulai terjadinya reaksi. Ada produk di situ, ada gelembung-gelembung gas putih. Suhu mulai naik, sekarang suhunya di 29 derajat Celcius. Reaksi juga masih berlangsung dan ini muncul gelembung gas yang banyak, suhu juga semakin naik. Ini dibuktikan dengan produk yang dihasilkan lebih banyak, yaitu berupa gelembung gas itu. Gelembung gas itu adalah gelembung gas hidrogen. Nah, gelembung gasnya yang dihasilkan semakin banyak, suhunya semakin naik, suhunya mencapai 40 derajat Celcius. Oke, kita akan membahas tentang hasil percobaan. Pada percobaan pertama merupakan reaksi endoterm dengan persamaan reaksi berikut ini. Asam asetat yang terkandung dalam cuka dapur direaksikan dengan soda kue yang mengandung natrium bikarbonat akan menghasilkan natrium asetat dan karbon dioksida serta air. Pada reaksi tersebut, sebelum terjadinya reaksi, suhu dari larutan cuka itu 28 derajat Celcius. Suhu setelah reaksi setelah pencampuran antara soda kue dengan cuka dapur tadi adalah 20 derajat Celcius. Ini menunjukkan terjadi penurunan suhu, yang artinya suhu awal lebih besar dibandingkan suhu akhir, dan ini merupakan ciri-ciri dari reaksi endoterm. Jadi, dapat disimpulkan, reaksi endoterm adalah reaksi yang membutuhkan atau menyerap kalor. Berarti terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Dalam hal ini, sistem menyerap kalor untuk terjadinya suatu reaksi. Yang dimaksud di sini adalah suatu reaksi kimia. Percobaan kedua merupakan reaksi eksoterm. Reaksi antara aluminium dan cairan pembersih yang mengandung asam klorida 17% akan menghasilkan produk aluminium klorida dan gas hidrogen.
Suhu sebelum reaksi itu 28 derajat Celcius. Setelah terjadinya reaksi, terjadi peningkatan suhu sebesar 12 derajat Celcius. Hal ini membuktikan bahwa dalam reaksi ini ada pelepasan kalor. Dapat disimpulkan bahwa reaksi eksoterm reaksi yang dapat membebaskan kalor yang ditandai dengan kenaikan suhu. Artinya energi itu atau kalor itu dilepaskan ke lingkungan. Karena dalam persamaan reaksi tadi dalam keadaan terbuka, artinya di situ terjadi pertukaran materi juga yang dilepas hidrogen. Berikut ini adalah arah perpindahan kalor pada reaksi eksoterm. Pada reaksi eksoterm, kalor itu dilepaskan ke lingkungan. Delta H reaksi untuk reaksi eksoterm itu delta H-nya berharga negatif. Perubahan entalpi reaksi eksoterm dan reaksi endoterm jika digambarkan dengan diagram reaksi akan nampak seperti ini. Reaksi eksoterm menunjukkan delta H produk lebih kecil dibandingkan delta H reaktan, sehingga hasil delta H-nya berharga negatif. Kemudian untuk reaksi endoterm, delta H produknya lebih besar dibandingkan delta H reaktan. Ini membuktikan bahwa delta H-nya berharga positif. Nah, ini menunjukkan bahwa pada reaksi eksoterm terjadi perpindahan kalor, terjadi pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan. Pada reaksi endoterm terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, artinya dia menyerap kalor. Anda telah menyimak penjelasan tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Jika ada pertanyaan, anak-anak bisa menuliskan di kolom komentar. Sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.